Ada nggak umpasa orang Batak itu yang keliru, dikelirukan, atau sengaja dibuat keliru untuk membenarkan apa yang sudah keliru? Atau maksud saya menjadi alibi untuk membenarkan apa yang salah sejauh ini? Jawaban sederhananya adalah ada. Itu adalah emena masa di Gaga Ursa. Ina masa, ima taulah. Itu sebenarnya sering dipakai orang untuk membenarkan apa yang salah. Itu khusus untuk orang Batak. Ada sebenarnya yang benar-benar keliru. Mungkin orang lupa, salah satunya adalah teman-teman juga bisa nanti membuat contoh-contoh yang lain, siapa tahu ada. Yang sejauh pengetahuan saya yang ada adalah dalam hal ini yang pertama, sada silopa garung, dua silopa ubi. Tung sada pinamangga tahun sudah mehita ada bautan uli. Itu sebenarnya menurut saya benar-benar keliru. Gadong itu kan terjemahannya ubi ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa kemudian ketika gadong hanya satu yang memasak, tetapi begitu bahasa Indonesia ubi menjadi dua, maka itu benar-benar keliru sebenarnya. Lagi pula ubi itu kan bahasa Indonesia, padahal umpasa itu harusnya mengandung bahasa Batak. Sebenarnya yang benar adalah sere silopa gadong, dua silopa puli. Karena memang untuk memasak puli, yaitu lem mendempul ogung, biasanya itu harus dua orang. Karena kalau satu orang itu akan keteteran. Harus dua orang minimal supaya tidak cepat mengering. Sementara ubi satu orang aja cukup memasak. Maka kalau gadong maksud saya satu orang aja cukup. Maka saya ada silopa gadong, dua silopa puli. Itu kekeliruan yang pertama, yang keliru pertama. Teman-teman bisa memasukkan yang lain jika ada. Sekarang masuk kita yang kedua. Ini yang sangat sering. Eme namasa di Gaga Ursa, ina masah ima taula. Teman-teman, seringkali dalam terjemahan kita ini adalah untuk membenarkan apa yang sudah keliru selama ini. Maka seringkali kita lihat dalam konten-konten sederhana misalnya, anak sudah berkonten semua orang, ai bena masa, itulah kita ikuti. Atau kalau dalam pesta politik, pesta demokrasi, semua sudah mendapatkan TTR, ya udahlah itulah nama asa, itulah yang kita ikuti, kira-kira begitu, membenarkan apa yang sudah keliru. Kenapa saya katakan ini keliru? Paling tidak yang pertama adalah dari segi sastranya sendiri. Sebagaimana diketahui, umpasa itu sebenarnya adalah pantun. Dan pantun itu mempunyai dua, yang pertama sampiran dan yang kedua isi. Sampiran itu adalah kebenaran alami sebenarnya pada umumnya. Kebenaran alami, kebenaran yang biasa, itu sebenarnya umumnya sampiran. Maka kalau yang pertama tadi kita sebutkan umpasannya, sada silopa gadong ya satu aja memang. Dua silopa puli memang harus dua minimal. Itu kan kebenaran yang alami, kira-kira begitu. Ada lagi sebenarnya pantun yang lain yang mengandung kebenaran alami. Salah satunya misalnya eme sita betua perlinggoman isi boro. Memang padi itu adalah pada akhirnya akan menjadi tempat berlindung bagi binatang-binatang di bawah. Seperti ikan, berudu, atau anak kata, maka disebutkan perlinggoman isi boro. Yang sangat sering juga diucapkan adalah sahak-sahak nih Solo, sahak matu botean. Itu kan memang begitu hakikatnya. Mudah-mudahan nanti rakit kita ini atau perahu kita ini dan harus sampailah dia ke dermaga, tempat dia ditempatkan. Sahak-sahak nih Solo, sahak matu botean. Lalu emena masa di Gaga Ursa. Saya agak heran, apakah ursa adalah binatang anomali sehingga dia memakan yang tidak segar? Harusnya ursa atau rusa adalah memakan yang segar, bukan memakan yang malah tidak segar. Nanti bisa keselek dia itu. Jadi ada yang keliru sebenarnya di sini. Dan saya agak punya keyakinan jangan-jangan ini adalah diciptakan untuk mengelirukan atau membenarkan apa yang salah. Soal orang adat orang Batak sebenarnya adalah orang yang sangat serius. Saya katakan serius, walaupun serius mereka adalah ada komprominya, ada nilai kompromistisnya. Maka mereka mempunyai perumpamaan asing rurah, asing duhutna, asing luat, asing ruhutna. Itu adalah sebuah kompromi. Orang Batak itu berkompromi tentang adat seringkali, tetapi ada yang dikompromikan, ada yang tidak. Maka karena itu juga orang Batak mempunyai istilah kalau misalnya adat itu adalah telentang, dia tidak bisa dilangkai. Kalau dia bisa berdiri, kalau tegak, bahkan seperti menghalangi, dia tidak bisa ditebang. Jadi istilahnya, jong-jong pe adati, dangbu itabaun, peak pe adati, dangbu sitok kadoilahkan. Itu bagi orang Batak. Tapi kemudian
saya agak yakin perumpamaan ini, umpasa ini, ahana masa, emena masa digaga ursa, ina masa imataulah, itu menurut saya adalah bagian dari asimilasi atau percampuran adat untuk menyetujui apa yang sudah ada di sebelah sana atau ada di sebelah sini. Itu adalah bagian dari asimilasi sebenarnya. Tetapi pada akhirnya kita terjemahkan menjadi berbeda. Menjadi berbeda karena sebenarnya mana mungkin seekor rusa memakan padi yang sudah masak. Nggak agak mungkin. Maka orang seringkali saat ini jadi konyol. Emena masa digaga horbo. Akahana masa Paulo Sobinoto. Itu mana ada sebenarnya. Ada lagi yang mengatakan yang lain. Emena masa digaga lobu. Ahana masa nunga di pasobu. Kira-kira begitu. Maksud saya ada pengertian yang lain, ada ide yang lain dari seorang profesor namanya Albinar Siagian. Dia seorang rektor, kata beliau yang seharusnya menurut dia adalah unang manian emena masa digaga ursa, unang manian akahana masa gabi taulahum. Itu sebenarnya yang harusnya benar. Kalau itu wajar, karena secara sampiran pun bisa. Janganlah kiranya padi yang masak dimakan oleh rusa. Janganlah apa yang terjadi begitu saja tanpa kita pikirkan jadi kita lakukan. Karena untuk mengatakan demokrasi, orang Batak sendiri sebenarnya punya istilah untuk itu. Ai godang ai laut. Dusni rohado si ben nasaut. Itu adalah bagian dari demokrasi untuk saling menerima, kompromi. Kira-kira begitu teman-teman. Orang Batak juga pada prinsipnya mau menerima, sangat mau menerima, kecuali ada itu benar-benar tidak bisa diterima. Seperti kita ketahui, intinya adalah dalihan natolu. Jika pada akhirnya buruh yang harus memberikan ulus kepada hula-hula itu kan udah salah konsep, itu tidak bisa ditoleransi lagi. Tapi begitu pun orang Batak selalu kompromi, maka mereka selalu menyebutkan sidabok suluk donaro. Orang Batak selalu punya istilah-istilah yang bagus sebenarnya. Dia adalah kebenaran-kebenaran alaminya. Maka sering kita dengarkan mamereng sudung nihau do perdabuna perpiakna. Sudung nihau, kalau misalnya kan begini, kalau kita tebang ini akan pasti jatuh ke sini. Itu adalah sampirannya. Teman-teman, bagaimana tanggapan Anda? Apakah ada umpasa yang lain yang keliru atau disengaja dikelirukan untuk menjadi alibi membenarkan apa yang salah selama ini?